Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan alat tugas saya yaitu alat bantu latihan pelincahan pada olahraga bulu tangkis dengan menggunakan wireless sensor network. Di sini ada 3 perangkat, yaitu ada sensor node, kemudian ada position, lalu ada panel indikator LED. Nah, baik untuk cara menggunakannya itu, untuk pertama kali kita harus mengatur dulu tinggi-tinggi dari setiap sensor node-nya, menyesuaikan dengan kursi latihan yang ditunjukkan pelatih. Kemudian setelah itu kita selanjutnya hanya harus menyalakan perangkat-perangkatnya. Ya baik, sebelumnya untuk mengakses perangkat ini juga diperlukan jaringan WiFi yang digunakan untuk komunikasi antara sensor node dengan base station yang menggunakan teknologi S-channel. Jaringan WiFi ini juga digunakan untuk menyediakan akses internet untuk mengirim data latihan pada database cloud. Di sini digunakan HP saya sebagai jaringan hotspotnya, begitu pula pada video untuk demonstrasi di lapangan gornya. Di sini ada 3S. Lalu ketika base station dinyalakan, maka akan melakukan inisiasi terlebih dahulu untuk jaringan WiFi-nya sendiri. Jika sudah terkoneksi, maka akan tampil seperti ini untuk mengecek internet status, apakah tersedia koneksi internet atau tidak. Baik, lanjut kembali. Baik, yang pertama kali dinyalakan yaitu sensor node. Nanti akan ada indikator LED berkedip berwarna merah 2 kali. Kemudian di sini selanjutnya menyalakan panel indikator LED. Sudah menyala. Kemudian terakhir menyalakan base station. Lalu melakukan inisiasi sensor node. Inisiasi berhasil. Selanjutnya akan melakukan inisiasi untuk SD card. Ini akan ditunjukkan letak penyimpanan file data lognya. Kemudian menunjukkan waktu saat ini yaitu jam 7.00. Baik, jika sudah selesai maka alat ini dapat diakses melalui 2 mode, yaitu mode UI pada web server dan yang kedua itu mode onboard. Untuk mode onboard sendiri itu cara mengakses untuk mode UI web server sendiri itu cara mengaksesnya akan ditunjukkan pada LCD. Di sini kita harus mengakses lokal WiFi SHTR, kemudian masuk ke halaman IP address 192.168.4.1 yang mana saya akan contohkan di sini menggunakan device HP atau gawai. Baik, yang pertama kali kita harus lakukan yaitu masuk ke lokal jaringan SHTR terlebih dahulu. Jika sudah tersambung, selanjutnya kita harus membuka browser. Lalu mengakses laman 192.168.4.1. Lalu akan masuk ke halaman seperti ini, halaman inisiasi. Kemudian kita harus menginisiasi alat untuk masuk ke mode UI web server. Kemudian jika sudah selesai, lalu masuk ke perangkat, lalu masuk ke halaman login. Di sini kita masukkan passwordnya, lalu login, lalu selanjutnya masuk ke halaman menu kontrol. Untuk pertama kali setting, kita lakukan dulu setting practice info. Di sini bisa memasukkan nama atlet dan nama pelatih. Kita ambil contoh saja, namanya saya, namun pelatihnya teman saya, set, dan lalu masuk ke menu kontrol. Untuk masukkan waktu, di sini kita ambil contoh 50 detik. Lalu untuk modenya kita ambil contoh dulu mode 2. Mode 2 ini adalah mode acak. Kemudian set, lalu start jika sudah selesai pengaturan. Nah, di sini akan ada status running, kemudian alat akan bekerja. Panel indikator akan menunjukkan titik tujuan yang harus dicapai. Di sini akan bergantian secara berurut. Nah, pergantian ini berdasarkan perubahannya setelah 5 detik atau ketika setelah ditekan. Nah, untuk atlet sendiri yang perlu dilakukan adalah kemudian sensor akan bergerak, begitu seterusnya hingga waktu yang ditentukan habis. Nah, untuk pada alat bantu ini tidak ada pengaturan gerakan
yang perlu dilakukan atlet. Oleh karena itu masih diharuskan adanya pelatih untuk memandu gerakan yang benar. Karena untuk shadow training sendiri itu berfokus pada gerakan kaki dan pelincahan. Baik, mungkin seperti itu untuk yang pertama. Kemudian di sini nanti saya selesai akan ada hasilnya dapat dilihat di sini. Ada tolongnya tersimpan, kemudian di sini ada training mode, lalu set waktunya, lalu di sini ada reach point-nya. Reach point itu tadi yang capaian atletnya. Tadi saya hanya berhasil mencapai 1 kali, mungkin nanti bisa ditunjukkan pada video yang lebih didemonstrasikan oleh atletnya. Baik, selanjutnya untuk yang kedua di sini saya akan mendemonstrasikan mode acak. Kita pilih mode 1 pada pengaturan web servernya, kemudian set. Kita set waktunya 30 detik saja karena terlalu lama. Lalu set. Lalu jika sudah selesai kita start. Lalu akan mulai latihan. Nah, di sini bisa dilihat panel indikatornya akan menunjukkan titik 7, namun akan berubah secara acak. Dari 3 ke 6, kemudian di sini dari 6 ke 3 lagi. Seperti itu. Untuk atletnya sendiri yang berubahnya sebelum waktunya habis. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nanti cara kerjanya seperti itu, sama halnya pada yang tadi sudah dijelaskan. Hasilnya muncul di sini. Ya baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan mode pengaturan pada mode onboard. Itu yang dilakukan hanya perlu menekan tombol 1 dengan lama. Kemudian nanti akan tampil seperti ini, lalu tekan 1 kembali. Lalu di sini memasukkan set mode, push button 2 untuk mode 1 dan push button 3 untuk mode 2. Ini saya coba mode 2. Lalu oke. Lalu masukkan waktu di sini di sini push button 2 fungsinya untuk menambah 30 detik, sedangkan push button 3 untuk mengurang 30 detik. Saya set waktunya. Kemudian nanti akan tampil di sini untuk mengkonfirmasi pengaturan apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, maka tekan 4 untuk memulai latihan dan tahan 1 kembali untuk mereset pengaturan. Baik, jika sudah mulai, akan tampil lagi seperti barusan. Mungkin kurang lebih cara kerjanya sama seperti barusan. Nanti akan titik 7-nya akan menunjukkan titik sensor yang harus dituju secara berurut atau secara acak sesuai dari pengaturan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya pada penyimpanan database-nya nanti akan saya tunjukkan pada video yang terpisah. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara mengakses database lokal dan database cloud. Untuk database lokal sendiri itu tersimpan pada microSD yang ada pada base session. Untuk cara mengaksesnya kita harus menggunakan perangkat lain untuk membaca microSD tersebut. Di sini saya menggunakan PC. Kemudian ketika sudah tersambung, di sini akan tampil drive baru dengan nama USB drive E. Lalu ini adalah hasil penyimpanan pada database lokal. Untuk demonstrasi pada GOR tadi disimpan pada database lokal dengan nama log 076. Kita buka saja. Mungkin tampilan seperti ini. Di sini ada penyimpanannya, waktu penyimpanannya, kemudian ada nama atlet, lalu pelatih, set mode, set waktu, dan capaian. Nah, untuk node set sendiri pada atlet dan pelatih ini merupakan penyimpanan saat digunakan mode onboard, karena pada mode onboard sendiri tidak bisa memasukkan nama atlet dan nama pelatih. Mungkin seperti ini untuk database lokalnya. Kemudian untuk database cloudnya sendiri, cara mengaksesnya itu dengan membuka browser. Lalu masuk ke halaman shadowtrainingtools.000webhostapp.com/asp-stripdata.php. Kemudian akan tampil database seperti ini, kurang lebih sama dengan sebelumnya. Di sini ada nama atlet, nama pelatih, kemudian mode latihan, set waktu, capaian, dan di sini ada timestamp yang mungkin nilainya berbeda dengan pada database lokal, karena pada database lokal sendiri menggunakan RTC sebagai penyedia waktunya, di mana RTC ini tidak bisa menghasilkan waktu yang akurat 100%.
Nah, untuk ID sendiri ini merupakan urutan penyimpanan datanya. Data yang paling atas merupakan data yang paling baru. Baik, kemudian data hasil capaian tersebut bisa digunakan sebagai data untuk analisis pelatih, data perkembangan atlet, dengan cara memasukkan pada tabel seperti ini. Di sini dimasukkan hasil latihannya, hasil capaiannya. Kemudian nanti akan dirata-ratakan. Setelah dirata-ratakan, lalu dibandingkan dengan standar capaian yang sudah ditentukan oleh pelatih. Nah, dari hasil perbedaan ini, deviasi ini, itu menentukan apakah atlet sudah memenuhi standar capaian atau belum. Nah, jika belum tercapai berarti ada beberapa porsi latihan yang harus dirubah oleh pelatih supaya capaian dari atlet meningkat, yang mengindikasikan bahwa atlet ini kelincahannya sudah meningkat juga. Baik, mungkin cukup sekian untuk penyampaian video demonstrasi keseluruhannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.